Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Herlinta Sari dengan NIM F1D324028. Saya dari program studi Teknik Geofisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Saya di sini akan mengumpulkan tugas UAS saya nih guys. Jadi, UAS saya itu tentang cara cepat untuk menggunakan Excel dengan rumus-rumus Excel yang bisa mempermudah kita. Ini adalah UAS tentang mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah guys, sekian dari saya. Silakan saksikan videonya. Saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tips and trick atau cara untuk mempercepat kita dalam penggunaan Excel nih guys. Nih, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan 10 rumus. Ini ada 8 rumus, yaitu sum, average, if, count, max, min, submit, countif, dan rank. Baiklah, dan tabel kedua ini itu saya akan menggunakan volume up dan volume up. Pada tabel pertama ini kita itu akan menghitung total omset, rata-rata omset, status, peringkat, banyaknya omset karyawan, banyaknya karyawati, omset paling tinggi, omset paling rendah, omset karyawan, omset karyawati, dan banyaknya pegawai yang lulus. Untuk menghitung total omset, itu kita akan menggunakan rumus sum nih guys, karena itu adalah total keseluruhan dari omset yang akan dijumlahkan. Kalau rata-rata omset, kita itu akan menggunakan rumus average. Status, nah kita akan menggunakan rumus if. Kalau peringkat, kita akan menggunakan rumus rank. Banyaknya karyawan dan karyawati, kita akan menggunakan rumus count. Omset paling tinggi kita akan menggunakan rumus max, omset paling rendah kita akan menggunakan rumus min, jumlah omset karyawan kita akan menggunakan rumus submit, dan banyaknya pegawai yang lulus kita akan menggunakan rumus count if. Baiklah, kita langsung aja ke videonya nih guys. Kan di sini kita mempunyai 5 buah data atau nama karyawan dan omset per bulannya karyawan tersebut. Karyawan pertama itu ada Ariel, omset per bulan itu pada bulan pertama dia mendapatkan 10 juta, 3 juta 500 dan 11 juta 500. Pada karyawan kedua itu Boim, dia mendapatkan omset 2 juta, 12 juta, pada bulan kedua 9 juta, dan pada bulan ketiga itu 12 juta. Cynthia itu mendapatkan omset 5 juta, 10 juta pada bulan kedua, dan 8 juta pada bulan ketiga. Sedangkan Dini itu mendapatkan omset 7 juta 500 pada bulan pertama, pada bulan kedua itu 12 juta, dan pada bulan ketiga itu 9 juta 500. Sedangkan Eno mendapatkan omset 11 juta dan pada bulan kedua itu 13 juta 250, sedangkan pada bulan ketiga dia mendapatkan 15 juta. Nah, total omset dari keseluruhan data setiap bulan yang kita dapatkan ini, itu bulan 1, bulan 2, yang ketiga, itu akan ditotalkan dengan menggunakan rumus sum nih teman-teman. Jadi langsung aja kita akan menggunakan rumus sum, itu sama dengan sum, jangan lupa buka kurung, lalu kita blok pada kolom bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga ini. Jangan lupa kita tutup kurung dan enter. Nih, didapatkan nih total omset Ariel itu bulan pertama, bulan kedua, dan ketiga itu adalah 25 juta nih. Apakah benar nih total omset Ariel tuh 25 juta? Kita langsung jumlahin aja ya teman-teman. 10 juta ditambah 3 juta 500 itu adalah 13 juta 500, dan ditambah 11 juta 500 itu didapatkan total omset Ariel itu keseluruhannya adalah 25 juta. Sudah benar dong? Nah, kita kan nggak mungkin nih teman-teman untuk menjumlahkan satu-satu. Itu kan kalau datanya sangat banyak itu pasti memerlukan waktu kan. Jadi di sini cara cepatnya kita tinggal tarik aja kursornya ke bawah nih seperti ini. Tada. Dan sudah kita dapatkan Baim itu didapatkan total omsetnya 33 juta, Cynthia itu 23 juta, Dini 29 juta, dan Eno itu 39 juta 250 ribu. Kan kita sudah dapat ini teman-teman total omset dari keseluruhan karyawan dan karyawati. Nih, pada rata-rata untuk kolom rata-rata omset itu kita akan menggunakan rumus average. Apa sih average ini? Nah, average-nya itu untuk memudahkan kita untuk menghitung rata-rata kan. Nah, rata-rata itu apa sih? Jadi dari ketiga bulan ini itu
kira-kira rata-rata pendapatan per bulannya itu berapa dari setiap karyawan dan karyawati. Oke, pada rumus average ini kita kan disuruh menentukan rata-rata. Jadi kita tinggal masukin aja rumusnya, yaitu sama dengan, kalau tadi kita menggunakan sum, sekarang kita ubah kata-katanya menjadi average. Nah, jangan lupa buka kurung. Lalu kita blok bagian mana nih? Kita blok lagi bagian ini teman-teman, omset 1 dan 2 dan 3 bulannya. Langsung kita tutup kurung dan enter. Sama dengan average. Terus buka kurung, kita totalin semua ini dan enter. Oke, didapatkan rata-rata omset Ariel itu 8.333.333 rupiah. Nih, sama total omset yang tadi kan. Tadi total omset sudah dapatkan 25 juta, kita tinggal tarik aja kursor ke bawah untuk mendapatkan nilai yang lainnya. Pada ini juga kita sama ya teman-teman, kita tinggal tarik aja kursornya ke bawah untuk menjumlahkan rata-rata omset yang lain. Nih, kita dapat ini. Berarti Ariel itu rata-rata omsetnya 8.333.333 rupiah. Boim itu 11 juta. Cynthia itu 7.666.667 rupiah. Sedangkan Dini itu 9.666.667 rupiah. Dan Eno itu rata-rata per bulannya itu 13.083.333 rupiah. Nah, setelah kita menentukan rata-rata omset, kita akan menggunakan rumus if nih teman-teman. If itu apa sih? Nah, apa sih kita if itu buat apa if? Jadi if itu tadi itu untuk menentukan bagaimana status. Status itu apa sih? Status itu yang menyatakan bahwa karyawan itu atau seorang siswa, dalam kasus siswa itu gagal atau lulus. Nih, kita bisa menyatakan itu gagal atau lulus dengan apa? Kita harus mempunyai acuan nih teman-teman. Contohnya kalau total omset, nah ini kita dapatkan kan nilai paling tingginya itu 30 juta ya, 30 jutaan. Jadi kita akan menyatakan seorang karyawan itu lulus jika mendapatkan omset lebih dari 30 juta. Dan dinyatakan gagal jika mendapatkan omset kurang dari 30 juta nih teman-teman. Kita tinggal masukin aja rumus if-nya seperti yang tadi, yang sama yang tadi. Dan kita akan blok pada total omset untuk menentukan karyawan tersebut gagal atau lulus nih. Oke, kita langsung aja, itu sama dengan if, terus kita buka kurung, long text itu berarti kita ini di blok pada bagian ini. Oke. Terus kita titik 2, lalu ini tanda kutip itu lulus, kita tanda kutip lagi, terus tanda titik 2, lalu value if false. Jadi kalau dia lebih dari 30 juta itu akan lulus, dan jika kurang dari 30 juta itu akan gagal. Oke. Duh, kita harus nambahin dulu nih guys di sini. Lebih dari 30 tuh 23 tuh 23. Oke. Ini kan rata-rata jika F2 sampai F6 ini lebih dari 30 juta itu maka dinyatakan lulus, atau kurang dari 30 juta itu akan dinyatakan gagal nih. Lalu kita enter. Nih, udah kita dapat ini. Berarti kan total omsetnya ini 25 juta, berarti dia gagal nih guys. Sedangkan Boim itu mendapatkan 33 juta dan dia lulus. Di sini kita dapetin bahwa Boim itu lulus, Cynthia itu gagal, Dini gagal, dan Eno lulus karena dia mendapatkan total omset 39.250.000. Sudah, setelah kita mendapatkan
status dari 5 karyawan ini kita akan membuat peringkat nih, peringkat setiap karyawan, mana karyawan yang memiliki peringkat 1, 2, dan 3. Ini sama ya teman-teman, karena kita itu acuannya adalah total omset, jadi kita akan menggunakan rumus rank, karena ini peringkat ya. Rank kurung, terus kita akan memilih number. Yang sudah ada rank nih. Number itu kita menggunakan ini nih guys, total omset tadi. Terus kita tutup kurung aja dan enter. Tuh nih. Rank itu kita menggunakan rank number itu kita menggunakan ini sih, have order. Ini udah sih. Oke, titik 2. Satu. Ini menggunakan yang mana guys? Oke, sorry ya guys, ralat. Jadi pada untuk menentukan peringkat ini kita itu benar menggunakan rumus rank. Kita bikin dulu di sini rank. Terus kita buka kurung, kita tentukan dulu kan yang kita mau tentukan itu total omset Ariel kan. Jadi kita blok pada omset Ariel. Terus skala pembandingnya itu adalah omset Ariel sampai ke bawah nih guys. Nah, kurung dan enter. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ranking Ariel itu adalah peringkat 4 nih. Oke, setelah kita dapatkan, sama seperti sebelumnya, kita tinggal tarik aja kursornya ke bawah nih guys. Nih, kita dapatkan bahwasanya yang nomor 1 paling banyak itu adalah Eno, kedua itu adalah Dini dan Boim, ketiga adalah Cynthia, dan keempat adalah Ariel. Nih, pada tabel ini kan kita sudah mendapatkan semua kan, total omset, rata-rata omset, status, dan peringkat. Nah, di sini kita akan menentukan banyaknya karyawan atau karyawati pada suatu perusahaan ini nih guys. Kita menggunakan rumus if. Di sini kita tinggal masukkan aja sama dengan if, kita buka kurung dan kita blok bagian omset. Kok if sih? Kita menggunakan rumus count. Tadi kan sudah if kan, waktu menentukan status itu if. Dan kalau menentukan banyaknya itu kita tidak menggunakan rumus sum, tapi kita menggunakan rumus count. Buka kurung, terus kita tinggal masukkan aja total omset dan kita tutup kurung. Nih, kita didapatkan bahwa jumlah data yang mau kita jumlahkan atau banyaknya karyawati atau karyawan itu adalah 5. Tapi bisa nggak sih kalau kita kan mau menghitung jumlah karyawan nih, kita pakai nama karyawannya, itu bisa banget ya guys. Tapi kita tidak menggunakan rumus count, tapi kita menggunakan rumus count A, karena kalau rumus count itu hanya bisa digunakan pada angka, tidak digunakan pada huruf ya guys. Kita coba aja. Count E, baru kita buka kurung dan kita blok pada bagian ini, lalu kita tutup kurung dan didapatkan, nah sama kan guys, didapatkan 5. Sedangkan kalau kita coba ini menggunakan rumus count aja, sama dengan count, kita tidak pakai E, kita akan
Ini kita blok pada bagian ini, kita tutup kurung dan enter, itu akan didapatkan 0. Karena rumus count itu hanya bisa digunakan dengan menggunakan angka ya. Sedangkan kalau kita mau menggunakan huruf atau name itu kita harus menggunakan count ini guys. Omset paling tinggi. Di sini kita sudah belajar ya kemarin untuk menentukan max atau min itu kita bisa digunakan untuk menentukan omset paling tinggi dan paling rendah. Untuk paling tinggi itu max dan paling rendah itu min. Sekarang kita langsung coba aja dan buktikan apakah benar. Dan kita di sini akan menuliskan omset paling tinggi. Omset paling tinggi sama dengan max kan tadi, max itu kita buka kurung, kita blok pada total omset karena di sini kan kita menggunakan total omset kan yang paling tinggi atau rendahnya, kita tutup kurung dan enter. Oke, benar nggak sih kita dapatin kalau omset paling tingginya itu 39.250? Benar ya guys, di sini kita dapat nih, lihat nih kalau omset paling tinggi itu adalah 39.250, itu adalah Eno. Dan di sini kita mau mencari omset paling rendah. Omset paling rendah itu sama seperti tadi, sama dengan min, buka kurung, kita blok pada total omset dan tutup kurung dan enter. Didapatkan nilai paling tinggi atau omset paling rendah itu adalah 23 juta. Benar ya guys? Kita lihat di sini. Ini tuh memudahkan kita jika suatu data itu lebih dari, ini masih sedikit ya, kita masih bisa melihat yang mana yang paling kecil, yang mana paling besar. Nah, rumus-rumus itu bisa kita gunakan kalau kita tuh mau menjumlahkan dalam jumlah banyak, kayak 100 data, 200 data perusahaan gitu ya guys. Oke, jumlah omset karyawan, kita akan menggunakan jumlah omset karyawan itu adalah laki-laki ya. Di sini kita bisa lihat sini ada L atau P. Kita menggunakan rumus count, rumus submit. Langsung aja kita coba sama dengan submit tutup kurung, range, kita blok pada range ini nih, terus kita taruh ini. Kriteria itu adalah laki-laki atau perempuan, karena karyawan kita bakalan bikin laki-laki, itu L, dan tuh kurung, terus kita kasih ini titik 2 dan range-nya itu adalah ini dia, total omset laki-laki nih, dan tutup kurung lalu enter. Oke, 97.250.000 kita mendapatkan total omset dari karyawan. Bener gak sih? Dari karyawan kita mendapatkan total omsetnya segitu. Kita bisa lihat ya, Baim itu 25 juta ditambah 33 juta adalah 58 juta, dan ditambah Eno itu 39.250, itu kita dapatkan 97.250. Bener dong guys, bahwa semua total omset yang didapatkan oleh sebuah karyawan atau karyawan dengan ada 3 ya karyawan di sini, itu adalah 97.250.000 nih. Buat jumlah omset karyawati itu sama, tadi kita menggunakan rumus submit, itu sama, itu berarti submit itu buka kurung, kita blok pada bagian range atau ini kita titik 2 kriterianya, karena tadi kita menggunakan laki-laki, ini kita menggunakan perempuan. Oke, pada perempuan kita taruh lagi, dan ini lalu kita range tadi sama seperti total omset tadi, kita blok semua dan oke, enter. 52 juta. Bener gak sih kalau karyawatinya mendapatkan 52 juta? Di sini tinggal kita jumlahin aja ya, 23 juta ditambah 29 juta itu adalah 52 juta. Berarti sudah bener dong bahwa jumlah total omset yang mendapatkan karyawan dan karyawati itu berbeda ya guys. Oke, untuk banyaknya pegawai yang lulus, tadi kan menjumlahkan pegawai itu kita menggunakan rumus count ya. Jadi untuk menggunakan jumlah karyawan yang lulus, sedangkan kita menggunakan status gagal atau lulus, itu kita menggunakan if kan. Jadi kita di sini akan menggunakan rumus count if. Oke, langsung aja sama dengan count if, kita buka kurung, range-nya itu kita blok pada bagian gagal atau lulus, terus kita bakalan ini
Dan kriteria itu kita mau gunakan gagal atau lulus nih guys. Kita pakai lulus aja ya. Lulus. Oke. Enter. Nih, dia didapatkan bahwa yang lulus itu 2 ya guys. Nah, benar kan yang lulusnya 2. Gimana kalau kita mau menjumlahkan ini yang lulusnya, yang gagalnya? Sama seperti tadi ya. Submit, kita buka kurung, terus kita pencet range ini kita pakai status, terus kita pakai titik 2 dan terus kita menggunakan kriterianya itu adalah gagal dan oke, lalu enter. Submit. Oh, ini nggak bisa ya guys, kita harus di sini. Oke, sama dengan submit, terus kita pakai range-nya gagal atau lulus dan titik 2. Nah, di sini kita langsung pakai aja kriterianya, yaitu gagal dengan tanda kutip gagal dan enter. Oke, didapatkan 2. Oke. Setelah selesai kita dapatkan total omset itu dengan menggunakan rumus sum, rata-rata omset itu average, gagal atau lulus itu menggunakan if, peringkat itu menggunakan rank, banyaknya omset itu menggunakan count atau count A, omset paling tinggi itu max dan omset paling rendah itu min, karyawan dan karyawati itu menggunakan rumus submit, dan banyak karyawan yang lulus atau gagal itu menggunakan count if. Pada tabel yang kedua, menggunakan data referensi, itu kita menggunakan rumus volume up dan volume up. Untuk menggunakannya, itu kita tinggal masukin aja ya guys. Pada nama customer, itu kan kita sudah punya data tabel referensinya di sini. Dan kita langsung masukin aja nih. Sama dengan, karena dia itu tadi ke bawah, jadi kita menggunakan rumus volume up. Lookup, terus di sini like value-nya kita mau menggunakan pemesanan ini, terus titik 2 tabel referensinya kita blok semua tabel referensi. Oke, terus kita titik 2 lagi, kita mau menggunakan ini tabel nomor 2, terus kita titik 2 dan 0, lalu tutup kurung dan enter. Nih, kita mendapatkan nama customer itu Fiona. Kita tarik aja nih ke bawah nih guys. Nih. Oke, kenapa NA? Karena nomor 103, 101, 112 itu nggak ada ya guys, nggak ada di data atau di tabel data referensi. Untuk domisili kita tadi sama menggunakan rumus volume up nih, sama dengan lookup itu buka kurung, kita range-nya itu menggunakan ini dan titik 2, lalu kita ke tabel data referensi, itu kita blok semua. Oke, terus titik 2 dan kita taruh 4 karena domisili itu ada di tabel nomor 4, lalu titik 2 lagi dan 0. Terus kita ini aja. Nih, didapatin kalau Fiona itu domisilinya di Palembang. Bener gak sih Fiona itu Palembang? Nih guys, Fiona itu perempuan dan Palembang. Bener ya berarti? Nih, kalau udah gini kita langsung tarik aja kursornya ke bawah. Nih, data dapat nih sama kan, ini karena nggak ada datanya jadi dia NA atau tidak ada. Untuk lama pengirimannya kita kan akan menggunakan volume up karena dia itu kolom baris ya, jadi kita sama dengan lookup itu sama dengan lookup, terus kita blok, kita mau menggunakan lama pengiriman ini titik 2, terus tabel data referensinya sama seperti tadi kita blok semua,
kita blok semua. Ya, kita harusnya memblok yang ini ya guys, kota ini. Terus oke, ralat, kita mau menggunakan 02 baris kedua, terus kita taruh aja 0 di sini. Enter. Nih. Baiklah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tadi tabel data yang sudah kita kerjakan itu pada bagian 1, rumus sum, average, if count, max, min, submit, count, dan rank, serta yang terakhir itu follow up dan follow up. Bye-bye. Baiklah, itu tadi adalah cuplikan video dari UTS yang telah saya kerjakan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.